Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda, anak-anak semuanya, sahabat Cordova, dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2023. Tepatnya tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore kesempatan hari ini Ustadz akan membawakan tema dengan judul meneladani kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu adalah salah satu nabi dan rasul ulul azmi. Tentu ayah bunda, anak-anak semua di rumah, sahabat-sahabat Cordova dimanapun kalian berada, pasti sudah tahu begitu banyak sirah dan sejarah tentang Nabi Musa alaihissalam. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa beberapa menit yang akan datang. Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di kota Mesir. Saat itu kota Mesir sudah diduduki atau dirajai oleh seorang raja yang terkenal sombong, dan bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Salah satu manusia sebagai sampel yang Allah kasih kepada kita semua, manusia akhir zaman, itu dia, Raja Fir'aun. Saat detik-detik menjelang Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, ibunda Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabat saat itu gelisah. Akan ada seorang laki-laki beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang akan datang, dia lahir, dia besar, dan akan meruntuhkan bahkan menjatuhkan kerajaannya Fir'aun. Fir'aun pun gusar. Dari siapa dia tahu bahwasannya akan ada di masa yang akan datang kerajaannya akan hancur? Itu para penasehat yang dijuluki dengan para pesihir-pesihir Raja Fir'aun waktu itu. Lantas Fir'aun mengumumkan bahwasannya barang siapa hari ini atau bulan ini atau tahun ini akan ada lahir seorang bayi laki-laki, khusus laki-laki bukan perempuan, maka langsung saja dibunuh. Ya, karena saya tidak mau kerajaan saya hilang begitu saja. Setelah ibunda Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan oleh Allah melahirkan Nabi Musa, ya tentu gusarnya, gelisahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam pun terbukti. Begitu melahirkan ternyata anaknya laki-laki, nambah gusar lagi, nambah gelisah lagi. Maka dari itu Allah memberikan ilham atau wahyu kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, yang wahyu tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 7. Seperti ini artinya. Setelah lahir, kemudian dihanyutkan dengan perintah wahyu dari Allah, yang pada akhirnya saat istrinya Fir'aun sedang pergi ke sungai, dia menemukan seorang manusia mulia, calon nabi dan rasul, dan dia bawa pulang itu bayi yang mungil, yang masih merah, bilang ke suaminya bahwasanya saya sudah menemukan bayi laki-laki dan saya akan mengangkatnya sebagai anak, sebagai anak, bahkan mungkin seperti anak kandung sendiri. Awalnya Fir'aun tidak setuju, tapi begitu istrinya yang bernama Asiyah merayunya, membujuknya, lantas Fir'aun pun mau menurutinya, bahkan dipersilahkan untuk tinggal di istana. Beberapa hari kemudian butuh ASI dari seorang ibu. Lantas kemudian dipanggillah beberapa orang dari kampung di sekitar kerajaan Fir'aun. Lantas ada satu orang yang menyusuinya, kemudian bayi tersebut terdiam, tertidur. Siti Asiyah pun dan seluruh pegawainya tidak tahu bahwasanya seorang wanita tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Begitu senang dan bahagia ibu kandungnya tersebut,
bisa menyusui, bisa mengasuh, bahkan menggendong anaknya sendiri tanpa sepengetahuan dari keluarga kerajaan. Singkat ceritanya, begitu Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar, tumbuh dewasa, ada sebuah kejadian di seputaran istana kerajaan Firaun. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu yang pertama mempunyai pendirian yang tegas. Dia pemberani, ya. Bahkan pada saat itu dia sudah punya prinsip bahwasannya kok di kerajaan Firaun ini, ya, raja ayah angkat saya kok semena-mena sepertinya, ya, seperti itu. Lantas khususnya kepada kaum Bani Israel saat itu, ya, orang-orang Mesir ini. Lantas kemudian, ya, tidak sengaja Nabi Musa pun berkelahi, kemudian dipukullah, ya, orang Mesir tersebut sampai meninggal. Raja Firaun yang mendengar berita tersebut marah sekali, ya, marah sekali. Bahkan Raja Firaun waktu itu sempat mengatakan bahwasanya inilah mungkin pemuda yang nanti bakalan menghancurkan kerajaan saya. Singkat ceritanya adalah Nabi Musa dimusuhi oleh ayahnya sendiri karena sudah difitnah, diburuk sangkai oleh ayahnya sendiri yang seperti saya sebutkan tadi itu. Kemudian dengan izin Allah dan minta pertolongan kepada Allah, bermohon dan berdoa kepada Allah, Nabi Musa pun pergi, meninggalkan kerajaan Mesir saat itu. Dan hal tersebut itu dicantumkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 21. Seperti ini artinya. Saat Nabi Musa alaihissalam itu pergi, kemudian di tengah perjalanan di sebuah desa, Nabi Musa alaihissalam menemui sekelompok penggembala kambing atau penggembala domba. Yang saat itu ada 2 orang perempuan yang dia menangis, ya, karena saat itu dia tidak bisa mengambil air untuk domba-dombanya karena sumurnya dikuasai oleh laki-laki semuanya, jadi tidak bisa ngantri, bahasanya seperti itu. Lantas Nabi Musa pun menolong dengan ikhlas. Lantas Nabi Musa mengambil air dan diberikan kepada 2 orang anak perempuan tersebut. Kemudian diberikanlah kepada domba-dombanya sehingga domba-dombanya tidak haus dan kelaparan. Kemudian berceritalah kedua anak gadis tersebut kepada ayahnya ketika sampai di rumah. Ya, begitu ditemui, ya, ternyata, ya, orang tuanya dari kedua anak gadis tersebut itu adalah salah satu nabi juga yang bernama Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib pun singkat ceritanya diajaklah Nabi Musa untuk membantu bekerja di rumah Nabi Syuaib, menggembala kambing, ya, menggembala domba, sampai pada waktu 8 tahun akhirnya Nabi Musa alaihissalam dinikahkan oleh salah satu putrinya. Dan saat itulah umur Nabi Musa beranjak dewasa, kemudian, ya, beranjak semakin matang. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu dengan kodrat dan irodatnya memberikan mukjizat pada Nabi Musa, yaitu berupa sebuah tongkat dan kedua tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Maka dari itu Nabi Musa pun berpikir bahwasanya saya akan niat untuk kembali ke rumah orang tua angkat saya di Mesir untuk mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang patut disembah, bukan Firaun ayah kandungnya sendiri. Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Mesir bersama saudaranya dari Nabi Syuaib, yaitu Harun, yang kelak juga akan menjadi nabi, ya, berangkat ke kerajaan, kemudian izin dan menyuruh kepada Nabi Firaun untuk bertaubat, mengingatkan Raja Firaun untuk kembali bahwasannya yang menjadi Tuhan itu sebetulnya bukan manusia, tapi ada Tuhan yang lain yang patut dan wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun pun marah besar, ya, marah besar sehingga dia menyuruh untuk Musa menunjukkan kelebihannya. Mana Tuhanmu? Jikalau engkau punya Tuhan yang lain selain diriku, maka tunjukkanlah kelebihanmu. Ya. Nabi Musa pun menjawab tantangan Firaun itu. Ya. Berselang beberapa minggu kemudian, Raja Firaun mengultimatum kepada seluruh penyihir-penyihir yang hebat, yang handal didatangkan untuk menuju ke Mesir,
untuk menghadapi dua orang saja, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ya, singkat ceritanya, para penyihir tersebut mengejek kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Mana, silakan tunjukkan kemampuanmu wahai Musa dan Harun. Ya, apakah hanya sebatas pertunjukan memperlihatkan sebuah tongkat saja? Itu hal yang kecil. Ngapain ngundang-undang kami sebanyak ini untuk melawan Anda berdua saja? Itu hal yang remeh dan menghabis-habiskan waktu. Namun qadarullah, ya, karena Allah sudah berkehendak dan Allah sudah mengatur semuanya, di tengah-tengah percakapan antara Nabi Musa, Nabi Harun dan para penyihirnya, ya, maka penyihirnya menawarkan, silakan Anda duluan, ya, memperlihatkan sihir Anda kepada kami wahai Musa. Ya, Nabi Musa menjawab, oh silakan Anda duluan, ya, karena Anda yang menantang kami untuk memperlihatkan kelebihan, maka silakan Anda duluan. Ya, begitu di akhir pembicaraannya bahwasannya Nabi Musa alaihissalam, ya, setelah para penyihir Firaun melemparkan tali temalinya, ya, akhirnya dengan sihir mereka, kekuatan sihir mereka, tali temali tersebut berubah menjadi seekor ular, ya, yang banyak, yang siap untuk memakan dan mematuk siapa saja yang memegang. Qadarullah, ya, dengan izin Allah, Nabi Musa pun diwahyukan oleh Allah untuk melemparkan sebuah tongkat yang sudah diberikan dan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, silakan lemparkan tongkat itu. Insya Allah aku akan lindungimu dan memperlihatkan kelebihanku. Itu terdapat dalam Quran surat Toha ayat 69. Ya, tukang sihir Firaun tersebut mengakui bahwasannya Nabi Musa adalah bukan orang sembarangan. Nabi Musa punya Tuhan yang wajib disembah, bukan Firaun. Mereka sadar semuanya, sehingga para penyihir Firaun pun bersujud, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan saat itu pun Firaun murka, sehingga Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk mengepung dan mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya, sehingga sampailah Nabi Musa di depan laut yang begitu luas, sehingga Nabi Musa pun bingung. Ya, dia berpikir bahwasanya di belakang, kalau kita kembali ke belakang tidak mungkin, karena ada Firaun dan bala tentaranya yang bisa kapan saja membunuh dan memberantas kita. Jika kita maju ke depan, di depan ada laut dan nggak mungkin kita seberangi tanpa memakai perahu dan kapal. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut, dan dengan izin Allah tongkatnya tersebut, ya, bisa membelah lautan, ya, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya bisa berjalan menyusuri jalan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang pada asalnya jalan tersebut adalah lautan. Ayah bunda semua, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Firaun pun tenggelam bersama para pasukannya, ya, dan kesombongannya, dan itulah, ya, takdir akhir dari Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Pada kesimpulannya bahwasanya anak-anakku semua, pelajaran yang harus kita petik di situ, Nabi Musa dia pantang menyerah. Jika sudah dilakukan bahwasanya hal itu benar, maka dia pantang menyerah, terus dilakukan, ya, sampai benar-benar berhasil, sampai benar-benar sukses. Dia berani menentang, ya, jika itu hal yang buruk maka akan diberantas oleh Nabi Musa. Jika itu hal yang benar, maka dia akan perjuangkan hal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan menjelang berbuka puasa di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan puasa kita hari ini yang sudah lalui, ya, beberapa hari ke belakang, Allah catat sebagai puasa yang terbaik dan pahalanya akan dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.